Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sulaiman dengan NIM A0112511114 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai pengaruh penggunaan QRIS terhadap pola konsumsi mahasiswa program studi Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian ini. Berdasarkan pengamatan awal, sebagian besar mahasiswa prodi ilmu ekonomi angkatan 2025 Universitas Hasanuddin cenderung menggunakan pembayaran non-tunai atau QRIS. Hal inilah yang membuat saya menjadi tertarik untuk mengambil judul ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penggunaan QRIS berpengaruh terhadap pola konsumsi mahasiswa. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai sejauh mana intensitas penggunaan QRIS dapat memengaruhi kecenderungan mahasiswa dalam mengatur dan membelanjakan penghasilannya. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam pengaruh penggunaan QRIS terhadap pola konsumsi mahasiswa prodi Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin. Pendekatan kualitatif ini dipilih untuk menggali pengalaman, pandangan, dan makna yang dirasakan langsung oleh mahasiswa pengguna QRIS. Penelitian ini dilaksanakan pada 8-19 November 2025 secara daring dengan lokasi fokus pada mahasiswa prodi Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin. Data dikumpulkan melalui kuesioner terbuka menggunakan Google Form sehingga responden dapat menjelaskan pengalaman pribadi mereka secara bebas dan rinci. Selanjutnya, pembahasan. Nah, di sini ada faktor pendorong penggunaan QRIS. Yang pertama itu kemudahan transaksi, yang dimana mahasiswa merasa QRIS mempersingkat waktu pembayaran karena hanya perlu memindar QR Code tanpa harus menunggu uang kembalian. Yang kedua adalah keamanan dan bukti digital. Setiap transaksi tercatat otomatis sehingga mahasiswa lebih nyaman dan merasa aman saat bertransaksi. Yang ketiga adalah aksesibilitas yang tinggi. Hampir seluruh pedagang di sekitar kampus menyediakan QRIS sehingga pilihan belanja lebih fleksibel. Yang keempat adalah efisiensi, karena QRIS sangat cocok untuk bertransaksi kecil, seperti makanan, minuman, dan kebutuhan cepat lainnya, membuat mahasiswa tidak lagi bergantung pada uang tunai. Nah, di sini ada pengaruh QRIS terhadap pola dan frekuensi konsumsi. Yang pertama adalah peningkatan frekuensi belanja, yang dimana mahasiswa menjadi lebih sering melakukan transaksi setelah menggunakan QRIS. Pembayaran yang cepat dan praktis membuat mereka lebih mudah melakukan pembelian terutama untuk kebutuhan kecil sehari-hari. Yang kedua, ada munculnya konsumsi spontan. Kemudahan memindai dan membayar mendorong mahasiswa membeli barang secara tiba-tiba, seperti camilan, minuman, atau belanja kecil lainnya. Dan yang terakhir ada pengaruh kemudahan terhadap perilaku konsumsi. Semakin mudah proses pembayaran, semakin besar kecenderungan mahasiswa untuk membeli lebih sering. Hal ini sejalan dengan teori perilaku konsumen yang menyatakan bahwa akses transaksi yang praktis dapat meningkatkan intensitas konsumsi. Pengaruh promo terhadap konsumsi. Promo, cashback, dan diskon menjadi salah satu alasan paling kuat yang mempengaruhi keputusan konsumsi mahasiswa. Fitur promo ini mendorong mahasiswa untuk membeli barang yang sebelumnya tidak direncanakan, sehingga memunculkan kecenderungan konsumsi yang impulsif. Mayoritas responden mengaku lebih tertarik berbelanja ketika ada cashback dari platform e-wallet seperti OVO, Dana, atau GoPay. Namun, sebagian mahasiswa tetap menggunakan promo secara bijak dan memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan sesaat. Nah, di sini saya membahas pengaruh QRIS pada pengelolaan keuangan. Yang pertama, pencatatan transaksi otomatis. Semua transaksi QRIS tercatat secara digital di aplikasi e-wallet, sehingga mahasiswa dapat melihat riwayat pengeluaran tanpa perlu mencatat secara manual. Yang kedua adalah pemantauan pengeluaran harian. Fitur histori transaksi membantu mahasiswa mengidentifikasi pola belanja harian, seperti seberapa sering mereka membeli makanan, minuman, atau kebutuhan lain.
Yang ketiga, mudah membuat anggaran. Dengan adanya catatan pengeluaran yang rapi, mahasiswa dapat menentukan batas pengeluaran mingguan atau bulanan dan mengevaluasi apakah pengeluaran mereka melebihi anggaran. Yang keempat, meningkatkan kesadaran finansial. Transparansi pengeluaran mendorong mahasiswa menjadi lebih sadar terhadap perilaku konsumsi mereka, sehingga lebih mudah mengetahui kapan mereka sedang boros atau hemat. Kelima, kontrol konsumsi yang baik. Melalui ringkasan transaksi, mahasiswa dapat mengendalikan diri dengan membatasi pembelian yang tidak terlalu penting, terutama ketika frekuensi belanja terasa meningkat. Yang terakhir, menurunkan risiko kehilangan uang tunai. Karena transaksi menggunakan QRIS, mahasiswa tidak perlu membawa banyak uang tunai, sehingga risiko kehilangan uang fisik menjadi lebih kecil dan pengelolaan uang lebih aman. Kesimpulan pada penelitian ini adalah hasil kuesioner menyatakan bahwa QRIS sering digunakan oleh mahasiswa ilmu ekonomi. QRIS telah menjadi bagian penting dalam transaksi sehari-hari, karena prosesnya sangat cepat, tidak memerlukan uang tunai, dan lebih efisien dibandingkan metode pembayaran tradisional. Adapun lingkungan kampus yang mendukung, terutama banyaknya merchant kecil yang menerima QRIS, menjadi faktor utama mengapa mahasiswa semakin terbiasa menggunakannya. Pola ini menunjukkan bahwa penggunaan QRIS sudah tidak dianggap sebagai hal baru, melainkan telah terintegrasi dalam kebiasaan finansial mahasiswa. Itulah tadi pemaparan materi dari hasil penelitian saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.